Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai ya, santai. Ibadah yang paling enak itu ibadah haji. Bisa makan, bisa minum, ya. Jadi nggak boleh ibadah sholat, ibadah baca Quran kita sambil makan sambil minum. Tapi nggak begini kita boleh, ya boleh. Yang kami hormati tentunya Bapak Ketua DKM Sidoarjo, Bapak Haji Hasan Rais, PNI, Pak. Yang terhormat Bapak Ketua RW 10, Bapak Jemaah PNI. Yang terhormat Bapak Agus Bapak Bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, ya. Para ustaz, ya, para ustaz, para sesepuh, ibu sepuh, para hadirin dan hadirat yang hadir semuanya di sini, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin wal hadirat jamaah pengajian bulanan, ya, bulanan. Panitianya RT 04 Bapak Zemare. Nah, kita hadir di sini tentu niatnya kita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inu wa nastaghfiruh, dan kami memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, dan kami berlindung dari diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudilla lahu, kata Rasulullah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Waqala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arbis samai wal ardh, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'alim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilmi." Jemaah pengajian Bapak Ibu yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Ya, saya yakin Ibu, Bapak, hadirin yang hadir di sini hafal surat ini. Surat apa Ibu? Ya, mudah. Ya, gampang. Saya yakinnya Ibu Bapak yang hadir di sini ayat ini hafal. Surat apa Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hafal semua? Hafal? Ada yang hafal seminggu? Kebangetan. Bu ya, kalau surat yang pendek ini tidak hafal, kebangetan Bu. Mana? Dengan agama kita yang miliki agama Islam, kalau surat Al-Asr ini, Ibu hadir di sini tidak hafal. Kenapa kami bawa ayat ini? Wal hadir. Ya, karena ayat ini hakikatnya mengingatkan kepada kita waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya waktu ini semakin bertambah, hakikatnya waktu ini semakin berkurang. Betul nggak Ibu? Ustazah ya, umur kita ini semakin bertambah, hakikatnya semakin berkurang. Betul nggak Pak Ketua RW? Ya, mohon maaf. Ya, saya yakinnya umur kita di sini ini, mohon maaf, ada yang mungkin ya anak-anak sih perlu terhitung ya. Umur kita ini, mohon maaf, ada yang mungkin sekitar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itulah umur yang sudah kita gunakan. Itulah umur yang sudah kita tahu. Ya, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada juga yang mungkin 50 tahun. Tapi satu hal yang belum kita ketahui, berapa sisa umur kita ini ke depan lagi. Betul nggak? Kita beruntung hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, beruntung kita. Kalau saya bilang beruntung, kenapa? Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung. Beruntung apa? Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya duduk ya. Boleh ya? Pilih aja Ibu. Saya ngaji kita ya. Kita ngaji, nanti yang ada HP buka Quran ya. Ngaji. Ya, siap ngaji Bu ya. Kita ngaji. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami bawa tema wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa artinya Ibu? Ya, Ustazah mungkin pada tahu wal asri demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Kita ini dalam keadaan rugi. Tapi kata Allah, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Nah ini subhanallah Pak Ketua, hujan, mudah-mudahan ini hujan berkah.
Nah, mudah-mudahan dengan bulan hujan ini, mudah-mudahan, ya, ibu ngaji di sini kena hujan lebih betah, ya, lebih betah dan lebih antara supaya kita tidak terlalu serius. Mari kita bersalawat dulu, ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita mendapatkan rahmat, ya, awalnya syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, ya, kita salawatan dulu, ya. Dan barang siapa yang aku panjangkan umurnya, kata Allah, ya, munaqisu fil khalqi, aku akan kembalikan mereka kemana? Sebagaimana waktu kita lahir. Katakan ibu, bapak, hadirin wal hadirat. Ya, kita ini semua punya orang tua umumnya, tapi juga masih ada yang masih punya orang tua, ya. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah, hadirin, bahkan mungkin kita juga perlu nasihatin bapak ibu kepada anak keturunan kita, ya, karena kalau nanti Allah mentakdirkan kita panjang umur, ya, kata Allah, aku akan kembalikan kepada semula dari waktu lahir. Pikun, ya, mulai pokok biasanya, ya. Dari usia kapan itu bu biasanya mulai pikun? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umur umat itu minimal sitatun wasabuna,
Ini Rasulullah gitu ya. Berapa umur umat Nabi kita Muhammad SAW kita ini? Paling minimal 60, 70, 70. Jikalau di sini ada ibu ya, bapak-bapak yang mohon maaf umurnya lebih dari 60, 70, itu adalah karunia Allah ya yang dia berikan kepadanya. Umurnya lebih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa umur Nabi kita? Ada yang tahu? Berapa umur Nabi kita? 6 ya. Usianya berapa umurnya? Ada yang tahu? Ibu mohon berapa usianya Bu? Nah, Pak Ketua RW ini masih muda nih. Wajah-wajahnya sih wajah masih muda nih. Ya, Pak Ketua DKM berapa usianya? Tuh, 80. Ya, Masya Allah Ibu. Ya, kenapa Allah SWT mengingatkan kepada kita melalui ayatnya ini? Supaya kita lebih hayu, ya, hayu kita. Semakin usia kita bertambah, hayu kita semakin ningali. Kalau bahasa Sundanya, tahu ningali Bu? Ningali kemana Ibu? Ningali kita. Ya, menata Ibu. Menata kemana? Ya, rumah kita di dunia ada yang 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, betul nggak ya? Tapi cita-cita kita dan yakinnya kita ini semua akan menuju ke rumah kita yang mohon maaf ukurannya cuma mohon maaf 1 meter lebih sedikit. Pak Ketua ya, saya sudah melihat status tuh ya, RW 010 Duka Cita innalillahi wa inna ilaihi raji'un Jakarta, cuma melihat status di kuburan ya. Itu renungan buat kita. Mohon maaf ya Bu ya, renungan buat kita bahwa hidup kita ini sebentar ya. Kita duduk di sini ini Ibu, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua DKM, Pak Jem, Pak Agus, Pak Wedi, semuanya ibu-ibu, kita berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi orang baik. Tapi ketentuannya Ibu ya, ketentuannya kita ya, kebaikan kita yang sebenarnya ketika kita nanti bulan akan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, itulah ya orang yang terbaik ya. Sholat, ngaji, taklim yang kita lakukan pada siang hari ini, hakikatnya kita hanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketentuannya nanti apakah yang sudah kita lakukan ini bisa menuju kepada kebaikan sehingga nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Itulah orang terbaik sama dia hidup yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun wafat dia dalam keadaan husnul khotimah. Maka itulah yang disebut namanya orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya kesempatan buat kita, ayo mumpung Allah masih memberikan kesempatan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa di tempat ini untuk meraih rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, iya. Semangat Bapak. Kompak nih. Orang kompak Bu. Ya. Hadirin dimulakan jamaah Nurul Huda pengajian rutin bulanan. Sekali lagi
Ayo ya. Mohon maaf Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya saya tadi bukan dari awal ya, kita ketawa-ketawa, betul nggak ya? Betul nggak ya? Makan itu kita tidak mencuri, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, ingat Ibu ya, ketawa kita ya hari ini jam segini silakan kita ketawa berbahak-bahak, tapi nanti ada suatu saat waktunya yang tiba menghadap kepada kita, datang kepada kita, mohon maaf, suatu saat tertawa akan diganti dengan tangisan air mata. Kapan itu? Ya, waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kita saling mengingatkan ya, silakan kita tertawa terbahak-bahak ya, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian terlalu banyak tertawa di dunia. Orang yang banyak tertawa di dunia terbahak-bahak, suatu saat nanti dia di akhirat akan menangis. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau tanya sama Ibu yang ada di sini. Ibu pengen bahagia? Coba jawab. Bapak pengen bahagia? Pengen ya? Pengen tenang hidupnya? Pengen berkah? Ada 3 hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita amalkan. Ibu saja mohon maaf ya. Kalau salah nanti betulin setelah ceramah. Tapi di itu dia jangan depan umum ya. Malu. Ayo kita amalkan nih, Bu ya. Ada 3 hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita Ibu. Mohon maaf, saya ceritakan. Orang bahagia, orang yang tenang, dan harus banyak uang Ibu. Mohon maaf, ya, lalu jangan lupa. Bisa Ustaz, kalau nggak punya uang nggak tenang. Ya, orang yang bahagia itu Ibu, orang yang tenang jiwanya, dan mesti harus punya rumah tingkat, dan harus punya mobil kendaraan megah, harus ya, orang yang tenang jiwanya, dan harus banyak uang. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuncinya kalau kita pengen bahagia, dibahagiakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditenangkan jiwanya, berusaha kita membahagiakan orang lain. Pernah dengar hadis ini? Atau pernah ya? Betul ya? Pak Ustadz, bagaimana caranya bisa membahagiakan orang lain? Orang saya hidup susah, ya, duit aja kagak gabung, ya, duit aja kagak punya. Bapak Ibu yang saya hormati, cara membahagiakan orang lain dan harus dengan pemberian doa Ibu. Mohon maaf, ya, dengan ucapan, betul ya, dengan ucapan, dengan wajah yang senyum, Ibu, ya, itu juga merupakan salah satu untuk membahagiakan orang lain. Ini hadis, barang siapa yang ingin bahagia, dibahagiakan sama Allah, maka berusaha untuk membahagiakan orang lain. Dengan cara apa? Sekali lagi ya, saya kalau untuk mungkin jarang senyum misalnya gitu ya, jarang senyum kalau Bapak ada anak kecil lewat atau pengemis lewat, gitu ya, datang ke rumah kita, tidak minta banyak, kamu fokus itu sebetulnya dengan datang ke kita, betul ya, kita kasih 1.000 aja mereka, maksudnya mulai kedua, kita kasih aja 1.000, 2.000 itu kalau disebut, itu mereka sudah kadang mengucapkan ya alhamdulillah, kan dulu ya. Yang pertama itu ya, jadi kita nggak usah merasakan nggak apa-apa bos, itu kembalikan Ibu. Mohon maaf, namanya berbagi harus kita percaya ya, namanya kita untuk membahagiakan orang lain kan harus kita mempercaya jadi ya, Ibu, kita harus mempercaya
kita pengen ya dibahagiakan sama Allah, tunangan di berusaha kita membahagiakan orang lain dengan cara apa? Yang kedua, kita ini punya aib semua. Hadirin, bahkan jelas. Siapa di sini yang tidak mengakui bahwa dia sesungguhnya tidak pernah berbuat salah? Ya, ada yang berani di sini angkat tangan bahwa dia selama hidupnya tidak pernah berbuat salah. Ada nggak? Coba siapa yang tahu? Ada yang berani selama hidupnya, ya usia udah 70 sekarang atau 60, dia tidak pernah berbuat salah. Entah itu hakul Allah maupun hakul minna. Coba saya ingin tahu, ada nggak yang berani angkat tangan? Ya, bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Saya kasih 50.000. Ada nggak yang berani itu? Ya, nah, ini kata Rasulullah. Hadirin, orang baik. Saya ulangi, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, Pak Ketua DKM. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah di muka bumi ini. Tapi orang baik ini ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang baik. Ya, kita kembali kepada tadi. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, hadis ini ya. Nah, ini pasti pernah dengar. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ya tetangganya, tidak pernah dimaaf, diumbar. Kata Rasulullah, orang kayak begini pada hari kiamat dia akan tutup aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar ini. Kalau ada tetangga kita berbuat salah, kalau ada tetangga kita saudara kita berbuat dosa, maka kita jangan sekali-kali kita sedang memuaskan aib dia. Kalau kita ingin ditutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Hadirin wa hadirat rahimahullah yang terakhir. Hadis juga nih. Ya, barang siapa ya yang ingin dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahalah kita meringankan, memudahkan kesulitan orang lain. Niscaya kita akan ditolong oleh Allah, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir mohon maaf Ibu Bapak ya yang hadir di sini. Istri saya nggak nampak tuh ya, mohon maaf. Kelihatan istri saya kan ya. Nah, istri saya pulang ke Garut ya. Mertua saya sakit. Nah, jadi kemarin dia pulang ke hari Sabtu ya, pulang karena orang tuanya sakit. Berdua harus saya antar ya, karena saya janji Ibu sama Pak RT kita, saya udah tadi malam udah berusaha. Pak John kayaknya sangat bisa hadir deh. Saya kemarin harus ada acara di depan ya, ada acara ya, apa namanya bimbingan manasik ya, Pak. Jadi kami tuh ada di sana, insya Allah berusaha haji mandiri gitu ya. Berangkat haji mandiri. Jadi kami kemarin ada manasik mandiri di depan Jakarta Pusat itu. Jadi saya banyak acara ya Bu. Namun saya gini ya. Kembali tadi mohon maaf kami ya, istri saya hadir dan sampai nanti suaminya hadir tapi istrinya mengaji main orang lain ya, main istri orang suruh ngaji, istri sendiri kagak nampak, kagak normal istri sendiri. Maaf ada betul ya, memang mungkin yang namanya ngaji dia males kalau nggak dipaksain. Malas. Kalau kita pengen ngaji, ada doanya. Apa doanya? Ya, Bismillah. Ya, barang. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Supaya kita nggak malas ngaji. Barang ya. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
dulu. Kalau urusan akhirat tidak harus dipaksakan. Baik, hadirin yang hadirat rahimakumullah ya. Karena ini saya mikir kenapa saya datang ibu. Saya merasa tinggal di RT 4 ya. Saya merasa ikut tanggung jawab dan saya memuliakan RT 4. Dan Fajar masih bisik ke saya. Bisik-bisiknya begini. Saya sama begini, Fajar coba sekali-kali yang ikut ceramah jangan saya bosan. Gitu ya. Coba jangan dari jauh. Kata Fajar. Kata Fajar, kalau saya manggil dari luar, sudah pusing sudah ceramah. Setelah ceramah sudah sudah pusing. Tapi kalau kita sering yang ceramah saya akan pusing. Paham ya? Paham. Paham semuanya? Iya, ya. Iya. Tapi saya berusaha. Walaupun ini baru ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Mudah-mudahan niat saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya datang dari sumber batu. Ya, kalau menurut capek, tapi saya tahu kapan saya bisa membagikan orang lain, kapan saya bisa berbagi dengan ilmu yang saya miliki. Itulah tekad niat saya. Lagi, ya saya terang di sini tidak mengharap amplop. Tanya saja. Saya supaya memberikan contoh pada usaha yang lain. Supaya usaha yang lain jangan mata terhadap usaha dua. Kita menuju terhadap unik, tapi jangan dijadikan bahwa kita sebagai tujuan. Jangan dijadikan seorang ibadah orang ada tujuan. Ya. Ya, kita pengen dibayar itu kata almarhum mobil orang kayak begini mustahil. Ya. Tapi kalau misalnya maaf ya gimana? Tapi intinya kita innamal a'malu binniyati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan dulu kita di majelis ini, mudah-mudahan pertemuan kita bisa mendapatkan ridho diterima amal perbuatan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung doa Pak Kiai, Pak Ketua ya. Baik. Ibu sekali lagi mohon maaf ya tadi kita ketawa ya. Tapi intinya sekali lagi kita ini ngaji terkadang kita ada selingan dengan dia ada pulau. Yuk kita nanti tutup dengan beberapa majlis ya, itu obat kita nanti setelah kita doa. Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita istighfar ya, tolong kita istighfar semuanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Bismillahirrahmanirrahim.
rezeki ya Allah yang halal, yang barokah untuk terlibat ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami dari seluruh khatimah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, ya Rabbil jadikanlah anak-anak kami, anak keturunan kami senantiasa yang membaca salat lima waktu ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di sini, kita duduk dalam kepatuhan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.